Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom, salam patunggilan. Hari ini kembali kita bertemu dalam Sapa Pagi. Kita merenung sejenak dan mendengarkan firman Tuhan sejenak untuk mendasari perjalanan hidup kita ke depan. Mari kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema, yaitu mengampuni diri sendiri. Jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu Saudara dengan tema ini, karena beberapa saat yang lalu tema pengampunan juga sudah kita renungkan bersama. Tapi hari ini kita fokus bagaimana kita belajar untuk mengampuni diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Kesalahan dalam relasi bersama dengan Tuhan ataupun juga dengan sesama. Dengan suami, dengan istri, demikian juga dengan teman, rekan, atau siapapun. Ada kalanya dalam situasi seperti itu kita menyalahkan orang lain atas kondisi yang tidak baik itu. Atau juga tidak sedikit yang kemudian justru menjadi terpuruk dan menyalahkan diri sendiri atas keburukan situasi atau keadaan yang ada. Hal ini bisa lebih parah Bapak Ibu Saudara jika ada orang-orang di sekitar kita yang justru ikut menghakimi. Kita akan semakin terpuruk, menyalahkan diri sendiri, berujung pada stres, depresi, dan rusaknya gambaran diri. Mari kita belajar dari Zakius. Saya mengajak kita semua untuk membaca Lukas 19 ayat 5 sampai 9. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saat bertemu dengan Yesus, Zakius sangat senang sekali, nganti dirawangi menek-menek sampai harus memanjat pohon. Sampai akhirnya dia menjadi pusat perhatian dari Gusti Yesus. Dan Yesus ingin singgah di rumah Zakius. Peristiwa itu menjadi titik balik kehidupan seorang Zakius. Namun mari kita perhatikan apa kata orang-orang sekitar Zakius. Ada orang berbisik-bisik dan mengatakan, "Hei, Yesus menumpang di rumah orang berdosa." Ini adalah sebuah perkataan, fakta yang sangat menyakitkan. Lalu apakah kalau kita mencoba melihat nada-nada atau narasi yang tersampaikan dalam bacaan kita tadi, apakah Zakius orang yang cuek? Bisa saja memang dia adalah orang yang cuek, tidak gubris apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Atau dengan kata lain, dia tidak terpuruk atas cap, atas pemberitaan orang-orang di sekitarnya. Namun, apakah dia merasa sebagai orang berdosa? Iya, dia merasa dan tidak dipungkiri. Dari mana kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara? Tentu dari apa yang kemudian dilakukannya. Dia membagikan hartanya kepada orang-orang miskin karena dia menyadari ada hak mereka yang dia rampas. Dia pun juga mengembalikan 4 kali hasil perasan pungutan pajak dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui renungan kita saat ini kita diingatkan, mari kita belajar memaafkan diri kita dan tidak menghakimi diri kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Namun kasih dan pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa, daripada kesalahan yang kita perbuat. Dan Dia tidak hanya sekedar lewat dalam hidup kita, namun singgah dan juga memberkati, menguatkan dan mengangkat kita kembali dari lumpur dosa. Biarlah kita belajar dari Sakius. Sakius sadar akan dosanya dan berani melangkah meninggalkannya. Biarlah kita pun juga demikian, mari kita sadari akan dosa kita. Jangan biarkan kita terpuruk karena penghakiman yang kita ciptakan sendiri, dan segeralah melangkah dalam bimbingan Roh Kudus sehingga kita menjadi manusia yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar satu hal pagi ini. Engkau telah mengajari kami untuk belajar memaafkan orang lain. Dan hari ini Engkau mengajarkan kami untuk memaafkan diri kami sendiri. Kami seringkali terpuruk karena justru kamilah yang seringkali menghakimi diri kami sendiri atas kesalahan-kesalahan kami, atas keadaan buruk yang karena atau terjadi karena diri kami. Tetapi saat ini kami belajar dari Sakius. Sakius tidak menghakimi diri. Dia tahu penilaian orang akan dirinya, tetapi dia bangkit bersama dengan kasih Kristus. Ajari kami Tuhan untuk terus mengampuni diri, kembali bangkit, melangkah, dan menyambut kebaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sapa pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.